Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang kita berriqaq melembutkan hati, bab ke-35. Sudah banyak ternyatanya dengan hadis-hadis yang mengerikan. Beratnya hadis-hadisnya nih kitab berriqaq Imam Sahih Al-Bukhari. Ya bab ke-35, judulnya juga seperti ini nih ya, babu rob'il amanah, bab diangkatnya hilang, artinya ya, bab kalau terjemah harfiahnya bab diangkatnya amanah. Diangkat maksudnya dicabut, hilang artinya ya. Atau bab hilangnya amanah. Nah, yang sebelumnya juga cukup berat nih ya, al-uzlah. Al-uzlah itu mengisolasi dirinya, isoman nih ya, mengisolasi diri, menjauhkan diri dari bergaul gitunya dengan ya manusianya kan seperti ini nantinya, malah ada kaitannya nih ya, ini mengisolasi diri. Nah di mana, nah nanti kita lihat kalau di beberapa bab sebelumnya ya, yang menerangkan itu yang zihabus solihin, yang meninggalnya orang-orang yang soleh, sehingga setelah tidak ada orang-orang yang soleh gitunya di muka bumi ini ya, yang tinggal ya manusia-manusia yang demikian, manusia yang seperti ini nih yang di dalam bab ininya, bab dicabutnya, dihilangkannya, diangkatnya amanah. Di dalam bab ini ada 3 hadisnya yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari. Nanti hadis kedua itunya yang agak panjang, dan itu yang menerangkan prosesnya hilangnya amanah setelah sebelumnya gitu ya. Amanah itu Allah masukkan ke dalam diri manusia, hilang perlahan-lahan, hilang sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, ya, tidak sekaligus gitu ya, tidak sekaligus, tapi benar-benar sampai hilang. Nah, dan ternyata di sini disebutnya amanahnya yang dicabut itu amanah yang dihilangkan, yang hilang gitu ya, amanah yang hilang itu dari dalam hati manusia. Nah ternyata itu sangat eratnya terkait dengan keimanan. Jadi mana amanah itu bagian itu dari iman. Hilangnya amanah itu hilangnya iman. Itu nanti di hadis keduanya sangat terlihat. Nah hadis yang pertama dulu nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza nuyyi'atil amanatu pantaziris sa'ah. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala iza usnidal amru ila ghairi ahlihi pantaziris sa'ah. Ya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza duyi'atil amanah. Bahasanya duyi'at itu akar katanya sama sih dengan yang berikutnya, hilanglah gitunya. Iza duyi'atil amanatu. Kalau di sini duyiat itu disepelekan, ya, disepelekan itu ya. Iza duyiatil amanatu, jika amanah itu disepelekan,
Ya disepelekan, arti disepelekan kan artinya diremehkan, dianggap kecil, tidak dianggap serius gitu. Urusan amanah itu sudah tidak dianggap serius. Fantaziri sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Qala, nah kemudian ada seseorang yang bertanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah. Kalau tadi kata yang dipakainya iza duyiat, kalau di sini idha'atuha, ini kalau secara bahasa namanya bukan tadyi gitu ya. Sama sebetulnya maknanya ya. Kalau doa itu hilang, doya'a dihilangkan sebetulnya. Atau adoa. Nah di sini yang ditanyakan ido'atuha bahasa Arab dia. Masdar dari adoa yudi'u artinya menghilangkan. Nah orang ini bertanya kaifa ido'atuha, itunya bagaimana hilangnya, itunya bagaimana hilangnya amanah itu ya Rasulullah. Ini cara dia yang ditanyakan kaifa idha'atuha. Nah bagaimana itu amanah itu hilang? Qala Rasulullah SAW menjawab, iza usnidal amru ira ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Apabila suatu urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Itulah terjemah harfiahnya nih ya. Sekali lagi ini hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila amanah, dan jadi bahasa kita juga darinya ya amanah itu ya, apabila amanah itu sudah disepelekan, diremehkan, maka tunggulah saat kehancurannya. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana amanah itu hilang wahai Rasulullah? Beliau bersabda menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, bukan bagiannya, lain pakna itulah ya, bukan ahlinya ya, bukan ahlinya ya, maka tunggulah saat kehancurannya. Itu hadis yang pertama nih ya. Nah, sekarang ini penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ya tentang bab ini, babu rof'il amanah, bab hilangnya amanah. Agak mengulang nih. Itu hadis yang amanahnya terkait dengan amanah yang hadis yang ini yang ketika orang-orang yang beriman dibangkitkan ya, dihidupkan lagi di akhirat ya, surga didekatkan ya, tapi pintunya masih tertutup, pintunya dalam hadis yang itu ya. Kemudian orang-orang ini orang-orang yang beriman ya. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Adam ya untuk membukakannya. Ternyata Nabi Adam tidak bisa dengan alasan dulu aku kan diusir dari sana, dari dalam surga. Kemudian Nabi Adam menunjuk kepada Nabi Nuh dan ternyata juga tidak bisa, menunjuk kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terakhir Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah berdiri di pinggir atau di ujung kesannya di seberang gitu ya, di sini gitu ya. Rasulullah berdiri di sisi sebuah jembatan ya, kemudian menyeberanglah. Nah artinya surga itu ada di seberang. Surga itu ada di seberang, tapi sudah disebutnya sudah didekatkan, artinya nampak jelas lah itunya. Surga itu ada di seberang, nah maka orang yang mau masuk surga itu harus menyeberang. Dan yang
amanah itu berada di sisi kiri kanan jembatan itu ada dua, yaitu silaturahmi dan amanah. Ternyata ini yang mengawal, sebutlah ini yang mengawal nih, yang mengawal setiap orang yang menyeberang. Hadisnya ayat keneh itu saya lupa lagi nih hadisnya nu eta teh. Oh iya hadisnya panjang ya. Ini terjemahnya saja nih ya. Dari Abu Hurairah dan Huzaifah, keduanya berkata Rasulullah SAW bersabda, kelak di akhirat Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengumpulkan semua manusia. Lalu orang-orang yang beriman bangkit dan surga telah didekatkan kepada mereka. Mereka mendatangi Nabi Adam. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah agar pintu surga segera dibukakan untuk kami. Nabi Adam menjawab, aku tidak pantas memintakan hal itu untuk kalian. Bukankah yang mengeluarkan kalian adalah karena kesalahan bapak kalian ini dari surga ini? Yang Nabi Adamnya diminta era pan baheula teh diusir teh tidinya gitu. Pan baheula teh diusir teh tidinya. Dor ayeuna datang pangheula nah hayang muka pantau. Ulun teh ketrok saku Allah meureun teh. Pergilah kalian dan mintalah kepada anakku Ibrahim. Rasulullah bersabda, lalu Nabi Ibrahim menjawab, aku tidak pantas memintakan hal itu untuk kalian. Aku hanyalah seorang khalil, kekasih yang di depannya masih ada beberapa orang lagi yang lebih dikasihi. Mintalah kepada Nabi Musa yang pernah diajak bicara oleh Allah dalam sebuah percakapan. Maka mereka pun mendatangi Nabi Musa, namun dia juga berkata, aku tidak pantas memintakan hal itu untuk kalian. Mintalah kepada Nabi Isa yang telah diciptakan dengan kalimat Allah dan ditiupkan ruh daripadanya. Tapi Nabi Isa juga menolak seraya berkata, aku tidak pantas meminta hal ini untuk kalian. Mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri, nah ini nih ya. Kemudian beliau berdiri dan dibukakanlah pintu untuknya. Kemudian diutuslah, nah ini dua nih, diutus, didatangkan gitu ya. Kemudian diutuslah, didatangkanlah amanah dan silaturahmi. Dua, tanya amanah dan silaturahmi. Hingga keduanya berdiri di kedua tepi jembatan. Amanah silaturahmi dan amanah itu berdiri di sebelah kanan dan kiri jembatan. Lalu orang yang paling cepat dari kalian saat melewati jembatan itu yang paling cepat dari kalian saat melewati jembatan itu secepat kilat. Ya, Abu Hurairah bertanya, secepat kilat bagaimana maksud Tuhan? Beliau menjawab, ya, tidakkah kamu melihat bagaimana kilat itu datang dan kembali dalam sekejap mata? Ini yang menyeberang jembatannya secepat kilat. Kemudian yang kedua, secepat hembusan angin. Lalu yang berikutnya secepat burung terbang. Lalu yang berikutnya orang yang berlari dengan kencang di atasnya disebabkan oleh amal kebaikannya, oleh amal solehnya. Ketika itu Nabi kalian berdiri di dekat jembatan tersebut dan selalu mendoakan, wahai Tuhanku selamatkanlah dia. Setiap menyeberang tidak doakan ku Nabi. Aduh, ya nabinya. Aduh, nah Rasulullah itu berdiri gitunya di jembatan tersebut dan setiap ada yang menyeberangi beliau berdoa, wahai Tuhanku selamatkanlah dia, selamatkanlah dia. Sampai pada hamba-hamba yang amalannya sangat sedikit hingga ada seseorang yang datang dan tidak dapat menapaki jembatan itu kecuali dengan merangkak.
Sedangkan pada kedua sisinya, nah ini pada kedua sisi jembatan tersebut terdapat rangkaian besi tajam yang tergantung dan akan mengambil setiap orang yang diperintahkan untuk diambil. Hingga ada orang yang selamatnya sampai ke seberang tapi dengan tubuh yang tercabik-cabik. Ada pula orang yang akhirnya terlempar ke dalam neraka, jatuh ketika menyeberang. Tata orang yang beriman masuk neraka tanpa hisab itu teh. Ya orang yang beriman gitu, tapi ini kan jatuh di situ, masuk neraka tanpa hisab nih. Dan demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya, sesungguhnya dasar neraka itu dapat dicapai dengan perjalanan 70 tahun lamanya. Nah ini ya, saya ingat hadis ini, di sini disebut-sebut dua nih yang akan mengawal gitulahnya ketika seseorang menyeberang di jembatan tadi, di mana jembatan ini kan di seberangnya itu surga, yaitu silaturahmi dan amanah. Setelah hatanya ini tentang amanahnya nih. Nah sementara di bab ini kan babu rob'il amanah, bab hilangnya amanah. Bisa dibayangkan ya kalau orang yang kehilangan amanah nanti ketika menyeberang bagaimana? Dia tidak ada amanahnya gitu, amanahnya kalau tadinya gambarannya kan silaturahmi dan amanah itu Allah tempatkan di sisi kiri kanan jembatan itu, ini yang akan mengawal menyelamatkan. Nah orang yang di dalam dirinya tidak ada amanah, cicing kemudian amanah lagi di sisi jembatan nggak kenal, anggaplah gitunya nggak kenal gitu, karena di dalam diri orang ini amanahnya tidak ada. Nah, sementara ini babnya nih ya, babu rob'il amanah, bab hilangnya amanah. Di hadis kedua sebetulnya yang lebih jelas itu, bahkan dikatakan nanti di hadis kedua kurang lebih ada seperti ini. Betul-betul ternyata benar-benarnya betul-betul sudah hilang amanah. Sampai ada seseorang yang mengatakan, oh si anu tuh ada orang yang wah begini-begini yang baik lah gitulahnya. Ternyata orang yang dikatakan wah dia orang yang bijak, orang yang pintar, orang yang bagaimana, ternyata di dalam dirinya itu tidak ada iman sedikit pun, itu dikatakan yang terbaik. Yang terbaiknya saja yang demikian itunya. Dan juga nih ya hadis yang kedua. Nah, hadis yang kedua yang merangkai demikian di antara isinya ya. Karena amanah itu sudah benar-benar hilang itu dari manusia. Sampai ketika ada orang mengatakan, oh si anu itu ada orang terbaik. Ternyata yang disebut orang terbaik itu, anggaplah imannya itu hanya sebesar debu. Nah kalau di bab sebelumnya ya, di bab sebelumnya yang tentang al-uzlah, bisa dibayangkan itu kan kalau manusia, kumpulan manusia, masyarakat di satu lingkungan benar-benar terjadi seperti yang disebutkan di hadis kedua, bahwa orang terbaiknya saja itu imannya hanya sebesar debu. Itu terjadi karena zihabus solihin, orang-orang yang solehnya satu persatu wafat, orang solehnya satu persatu hilang, gitunya meninggal, habislah orang-orang yang soleh, yang tinggal hanya orang-orang yang demikian. Orang-orang yang oleh Imam Al-Bukhari ini hadis yang kedua nanti itu juga dimuat oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Fitan. Kitabul Fitan itu ya tentang rusak lah gitunya, tentang rusaknya Islam dan kaum muslimin. Jadi yang terparah ya sampai seperti ini, orang terbaiknya saja orang terbaiknya saja gitunya hanya orang yang hanya memiliki iman sebesar debu. Oh itu pada muji sakitu teh hebat luar biasa. Yang pertama nih catatan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Amanah yang dimaksud di sini adalah kebalikan dari khianat. Ya, amanah di sini kebalikan dari khianat. Nah, kalau kita melihatnya, memperhatikan, gitu ya, kita melihat hadis yang Rasulullah sabdakan tentang ciri orang munafik. Dan hadis ini kan populer ya, ayatul munafiqi salasun. Ciri orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kazaba, apabila berbicara dusta, bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkar, tidak ditepati. Wa iza tu'mina khona, apabila diberi amanah, diberi suatu amanah, dia berkhianat. Ternyata kebalikan dari amanah di sini adalah kebalikan dari khianat. Bahasa kitanya ini kejujuran nunginya. Amanah itu bahasa Arab, jadi kan rob'il amanah. Bahasa Indonesianya kejujuran. Nah, kejujuran itu hilang, berarti taitnya kejujuran itu hilang. Nah, dari 3 ciri yang disebutkan oleh di kita ini, anehnya di ya negara lah, di negara kita gitu ya, yang masih cukup tinggi sebetulnya ya, masih cukup tinggi lah persentase jumlah penduduk muslimnya, masih sangat tingginya dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Mungkin sudah berkurang kalau tahun berapa gitu ya, sampai 90 sekian persen gitu ya penduduk Indonesia itu muslim. Ya sekarang masih lumayan persentasenya tinggi, meskipun sudah agak berkurang gitu ya. Entah sekarang di angka 80 berapa mungkinnya. Jadi sudah banyak yang murtad sih. Orang Islam sudah banyak yang murtad. Jumlah persentase muslimnya berkurang, tapi tetap masih cukup tinggi, artinya persentase jumlah penduduk muslimnya. Aneh bin ajaib, kalau di negara yang mayoritas muslim itu sampai dimunculkan satu slogan, satu jargon, apa namanya ya, jujur itu hebat. Ini aneh bin ajaib kan? Ya, jujur itu hebat gitu, sampai ditulis dengan sebuah tulisan besar gitu. Sebetulnya kan kalau orang Islam amanah, apa anehnya? Ya, segitulah kalau orang Islam itu amanah. Ya anehnya apa kalau seorang muslim amanah? Kalau seorang muslim khianat baru aneh. Mestinya kan demikian ya, kalau seorang muslim itu amanah. Kenapa mesti jadi hal yang hebat? Jadi seperti misalnya, jadi seperti begini ya, kalau seorang muslim, kalau orang Islam kemudian terlihat mengerjakan salat wajib, lalu dikatakan, hebat dia mengerjakan salat wajib. Apa hebatnya seorang muslim mengerjakan salat wajib? Ya kan nggak ada, artinya sesuatu yang memang sudah kemestiannya, sudah keharusannya, tidak boleh tidak. Ya, mengerjakan sesuatu yang memang sudah kemestiannya, keharusannya, tidak boleh tidak. Hebatnya di mana? Enggak sebetulnya. Kalau ini contohnya, artinya untuk sesuatu yang ya, tadi kan jadi aneh bin ajaib, kalau itu menjadi sesuatu yang dianggap hebat. Kalau seorang ibu misalnya masak di rumah, lalu terlihat oleh tetangganya, hebat masak. Emang ada masak itu memang kuduna. Apa hebatnya? Tinggal ibu-ibu nyeseh gitu ya, hebat nyeseh. Nah, biasa aku mah gitu.
Kenapa itu dianggap sesuatu yang wah, yang hebat? Tak kejujuran itu kan. Nanti di hadis kedua mau dijelaskan kejujuran itu. Makanya ini kan hilangnya amanah, hilangnya kejujuran. Nah, ini baru sesuatu yang aneh. Ya, karena di hadis kedua nanti disebutkan bahwa amanah itu Allah masukkan ke dalam lubuk hati manusia. Artinya di bagian yang paling dalam yang disembunyikan oleh Allah supaya tetap di situ. Asumsinya kalau misalnya amanah itu ya Allah berikan kepada hati manusia, tapi hanya nempel misalnya. Ini hati manusia, anggaplah gambarannya amanah itu, lalu Allah tempelkan di luar. Ini kalaupun mudah hilang deh, ya iyalah cuma nempel gitu kan. Nah, sementara amanah itu kalau hati manusia itu sebuah sebuah tempat, sebuah wadah gitulah. Nah, amanah ini Allah simpan, Allah masukkan ke dalam hati manusia, dan di bagian yang paling tersembunyi dianggap aman. Sebetulnya amanah itu tidak akan hilang. Ya, tapi ternyata seperti inilah kenyataannya. Jujur itu hebat, malu sebetulnya. Kenapa mesti diungkapkan, ada ungkapan demikian? Bisa kalimat itu kan menggambarkan, sebetulnya kan kalimat itu menggambarkan bahwa kejujuran itu, amanah itu sudah sulit dicari. Dan itu terjadi, itu ada gitu di tengah-tengah masyarakat sebuah negara yang notabene muslimnya itu masih persentase penduduk muslimnya masih sangat jauh, masih jauh lebih banyak. Sampai ada ungkapan seperti itu ciri sebetulnya benar nih apa yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis ini ya, bahwa amanah itu sudah hilang di negara kita nih ya, dengan ungkapan tersebut. Amanah itu sudah hilang, sangat sulit mencari orang yang jujur. Bahkan kan memang harus diteangan sih dulu. Ada yang mencari Kang Maman dulu, mencari gadis jujur baheula teh. Judul eta Kang Maman mencari gadis jujur. Aduh, ayo ya. Nah, amanah itu ya yang amanah itu kebalikan dari khianat yang tadinya. Dan apa yang disebutkan oleh Rasulullahnya sebagai ciri tadinya, ciri orang munafik itu ada 3. Apabila berkata dia dusta, berjanji dia ingkar, apabila diamanati, diberi amanah, diamanati tentang sesuatunya, dia berkhianat. Sebetulnya tiga-tiganya itu 3, tapi itu 1 sebetulnya. Apabila berkata dusta, apabila berjanji ingkar. Kalau ingkar dusta bukan? Ya kalau ingkar itu dusta bukan? Ya berdusta, artinya kan dia berjanji, berjanji lah gitu, menjanjikan sesuatu, tapi kemudian tidak ditepati, tidak dilakukan, tidak diamalkan apa yang dijanjikannya. Jadi dia kan berdusta karena dia sudah ngomong apa. Kemudian ini khianat juga. Nah, inilah dusta sebetulnya. Apabila diberi amanah, anggaplah diberi amanah, menyanggupi kan, diamanati demikian, dititipi apa gitu, menyanggupi, tapi kemudian ya dia berdusta, dia melanggar kesanggupannya. Jadi sebetulnya ini penyakitnya 1, yaitu berdusta karena ingkar janji dusta, khianat juga itu dusta. Ya salah satu bentuk kebohongan berarti kan.
Apabila berjanji tidak ditepati berarti dia berbohong. Apabila diamanati dia berkhianat berarti dia berbohong. Ternyata kan berdusta ini kegemaran, hobi orang-orang Yahudi. Dan anehnya kan kalau ini sebetulnya bukan Islam sih, ya. Sebetulnya ini bukan Islam. Kalau di dalam Syiah malah taqiyah, berdusta, berbohong itu dijadikan rukun Islam, rukun iman, antara dua itulahnya saya lupa lagi persisnya. Di dalam Syiah itu taqiyah atau berdusta itu jadi rukun Islam lah bagi mereka nya, atau rukun iman. Mana mungkin mereka Muslim kalau begitu, mana mungkin itu Islam. Nah, kalau di dalam Islam justru amanahnya sendiri, kejujurannya itu Allah masukkan ke dalam diri manusia. Artinya pada setiap individu manusia itu ada. Nah, tapi masalahnya bahwa amanah yang Allah tanamkan ke dalam hati manusia itu apa namanya ya, bakalan, bahasanya mungkinnya bakalan, belum terasah, belum bernilai apa-apa. Tadi saya katakan bahwa amanah itu bagian dari iman. Hilang amanah iman berarti masalahnya. Makanya pantas kalau di hadis kedua disebutkan bahwa nanti akan ada orang yang dikatakan orang terbaik, orang terhebat saja, imannya hanya sebesar debu ternyata. Nah, amanah ini tidak bernilai, gitunya. Amanah ini tidak bernilai kalau amanah yang asli, yang asal, yang Allah masukkan ke dalam diri setiap manusia. Kalau ini kan apakah manusianya nanti disebut nanti teh, anggaplah ketika Allah menciptakan manusia lah gitunya. Ketika Allah menciptakan manusia dalam arti lahirlah itu seorang manusia ke dunia. Nah, di dalam dirinya itu ada, di dalam dirinya itu, di dalam hatinya itu ada amanah yang sudah Allah masukkan. Dan amanah itu tetap ada di dalam dirinya. Apakah dia nanti menjadi seorang muslim, seorang mukmin, seorang kafir, amanah itu Allah masukkan ke dalam diri manusia. Tapi kalau kemudian orang itu menjadi kafir, amanahnya tetap ada. Kalau misalnya dia ini menjadi orang yang jujur padahal kafirnya, dia ini menjadi orang yang jujur padahal dia kafir, dia itu karena memang amanah itu ada di dalam diri seseorang, tapi tidak bernilai apa-apa. Nah, seperti ini juga sama ternyata lahnya yang disebut oleh Rasulullah SAW itu yang ini diantaranya. Al-imanu bid'un wa sab'una bid'atan. Iman itu ada 70 lebih cabang, satuan ya, cabang atau satuannya. Iman itu ada 70 lebih satuan-satuannya. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi, yang paling bernilai gitu dari semua satuan-satuan iman itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul aza anit thoriq, dan yang paling kecil, yang paling rendah nilainya dari semua satuan-satuan iman itu adalah membuang duri dari jalan. Dan di dalam hadis tersebut kemudian Rasulullah melanjutkan al-haya'u minal iman, dan rasa malu itu bagian dari iman. Orang kafir punya rasa malu enggak? Ya, padahal mereka tidak beriman kan. Nah, rasa malu ini anggaplah ini amanah dengan rasa malunya kita bandingkan. Nah, rasa malu ini sama seperti amanah, itu sudah Allah masukkan ke dalam diri manusia, sehingga kalau manusia pasti punya rasa malu.
Ya kalau manusia ini pasti punya rasa malu. Rasa malu yang ada di dalam diri manusia itu. Nah, kemudian oleh Allah di apa namanya ya, diangkatlah nilainya dengan dijadikan tadi al-haya'u minal iman. Kemudian gitu rasa malu ini, nah itu tidak bisa dipisahkan. Itu terkait berarti dengan keimanan. Bagaimana dengan orang kafir? Kalau itu memang rasa malu yang Allah masukkan menjadi bagian dari yang namanya manusia. Bernilai? Enggak bernilai apa-apa di mata Allah. Makanya kalau orang kafir kan seluruhnya kan gugur, batal, tidak ada yang diberi nilai oleh Allah. Padahal orang kafir punya rasa malu nggak? Karena naik jelema berarti. Kecuali kalau bisa rasa malu itu menjadi hilang, itu bisa. Jadi jelema teu boga ka era kan aya. Gitu tah. Jadi jelema teu boga ka era. Di antaranya ya. Ya anak kecil saja kan yang oleh orang tuanya ya, kan sejak bayi kan ya, kan diberi pakaian atau di bajuan itu kan sejak bayi kan, di bajuan itu umur berapa mungkinnya umur 5-6 tahun saja si anak itu coba suruh keluar nggak pakai baju, dia mengatakannya malu, lain tiris lain sok. Nah itu sudah muncul, berarti kan rasa malunya memang bagian dari yang namanya manusia. Tapi kan di hadis tadi Rasulullah menyebutkan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Untuk orang Islam nih, kalau kafir sudah jelas lah, paling kalau pun punya rasa malu, ya itu memang rasa malu yang bagian dari manusia, bukan dan tidak ada terkait dengan agama. Tapi kalau untuk seorang muslim rasa malu itu sudah menyatu, berarti merasa malu ini masalah iman. Rasa malunya seorang muslim ini berarti masalah ini ini masalahnya adalah masalah iman. Nah, terkait hal ini ya tentang rasa malu ini Rasulullah SAW diantaranya menyabdakan fa in lam tastahyi fa mal masyita. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, lakukanlah apa yang kamu mau. Iman kan masalahnya, masa seorang mukmin demikian. Jika kamu sudah tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu mau. Kalau orang kafir bisa jadi karena mereka rasa malu mereka itu tidak terkait dengan keimanan. Rasa malu yang manusiawi yang seperti itu bisa hilang. Orang bisa mengatakan, nah acuh we bener we gitu. Sakitu saran jadi batur nu ningali nu era. Jadi batur ningali nu era manehna mah henteu bisa gitu. Itu karena ya hanya rasa malunya hanya rasa malu yang tadinya yang bagian lah itu dari diri manusia. Bagi orang Islam masalahnya beda. Masalahnya bukan hanya sebagai bagian dari dirinya sebagai manusia. Bagi orang Islam rasa malu itu sudah dimasukkan, artinya ya sudah dimasukkan, rasa malu ini sudah dimasukkan ke dalam masalah keimanan. Jadi rasa malu bagi orang Islam itu adalah masalah iman. Jadi pantas kalau Rasulullah, kalau kamu sudah tidak punya rasa malu ya lakukanlah apa yang kamu mau. Ya kalau orang sudah tidak beriman mau apa? Mau bagaimana? Terutama kan rasa malu itu yang paling utama itu adalah rasa malu. Malu terhadap siapa? Malu oleh siapa? Malu oleh Allah. Itu yang paling utama itu kan malu oleh
oleh Allah. Jangan dulu takut lah gitu, jangan dulu takut oleh Allah, malu saja. Dengan landasan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memelihara dirinya. Kemudian ketika Allah memerintah lalu tidak taat, apa enggak malu oleh Allah? Ya, apa enggak malu oleh Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki? Sudah, hanya berarti sudah dimasukkan menjadi masalah keimanan bagi orang Islam. Artinya kalau ada seseorang, dia seorang muslim, lalu maunya masanya kita menyebut tidak punya rasa malu ya, udah ayah gitu tuh muslim gitu, tapi orang yang cek orang Sunda mah kurang kaera lah tersebut teboga kaera ge, imannya berarti bermasalah. Nah ini amanah juga sama, sangat terkait dengan keimanan yang ada pada dirinya. Ini amanah yang ada pada seseorang yang asalnya amanah itu adalah sesuatu yang Allah masukkan ke dalam lubuk hati manusia. Artinya setiap manusia di dalam hatinya itu ada amanah. Tapi kemudian kalau tidak dipoles, tidak diwarnai, tidak dibentuk oleh, nanti di hadis kedua malah disebut Al-Quran dan Sunnah, maka amanah ini jadi tidak bernilai. Seperti kalau tadinya kalau ada orang kafir jujur, yang itulah jujurnya seorang kafir. Apa nilainya? Ya nggak ada. Tapi bagi seorang muslim, apalagi dengan hadis yang tadi itu kan, kalau amanahnya ini teruslah sebutnya, kalau amanahnya ini terus bukan hanya dipertahankan, karena di sini kan sampai hilang nih ya. Karena di bab sekarang kan sampai hilang itu amanah dari dalam hati seseorang itu hilang. Padahal Allah tempatkan di tempat yang paling dalam di dalam hatinya, hilang. Nah, padahal kalau amanah itu tetap dipelihara, dan harusnya amanah itu tetap dipelihara, kemudian diwarnai, dipoles, dibentuk itu dengan agama. Amanah ini menjadi bagian dari keimanan dirinya. Nah itu yang tadi ketika menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim itu, nah itu amanah yang akan mengawal dirinya. Dasar regeh yang gancang bener. Ketika anggaplah semua orang kan ketika menyeberang di jembatan tersebut kan ingin buru-buru sampai. Emang melihat ke bawah teh nyaman apa? Di dalam, mungkin di bawahnya tadi nerakanya. Di bawahnya itu neraka yang kalau ditempuh gitu ke dalam neraka itu baru sampai ditempuh dalam perjalanan selama 70 tahun. Kenapa ada seseorang tadi digambarkan ada yang menyeberang secepat kilat? Eta amanah dan silaturahmi yang nu bawa nanti. Ada orang yang menyeberang secepat kilat kan, ada yang secepat burung terbang, ada yang berlari. Itu tergantung dirinya nih, amanah dan silaturahmi dirinya seperti apa. Jadi selain harus dijaga, begitunya amanah itu ini sudah menjadi bagian dari keimanan seseorang. Bisa digambarkan orang di kita ini yang mayoritas muslim, tapi orang yang masih amanah itu dianggap hebat. Jujur itu hebat, dibodag tulisan lagi. Kumaha ya teh. Padahal seperti itu kalau di kelompok orang-orang yang beragama Islam gitunya, lalu mengatakan yang mengerjakan sholat wajib itu hebat. Nah, aneh. Masa orang yang mengerjakan sholat wajib mendapat pujian itulah hebat ya sholat wajib. Nah ada itu memang sudah kemestian, sudah keharusan. Nah kembali lagi ke sini nih.
Nantinya demikian gitu ya, kalau amanah itu sudah menjadi bagian dari iman yang ada pada seseorang. Ini judulnya hilang amanah. Berarti keimanan yang hilang. Karena di hadis yang keduanya nantinya orang yang di dalam hatinya hanya punya iman sebesar debu saja itu jadi orang yang paling hebat sakitu deh. Dia itu tabah, dia itu cerdas, dia itu bijak. Nuana pasti tinggal itu. Ternyata kalau di dalam bab sebelumnya tadinya yang tentang ini di dalam bab hilangnya, perginya orang-orang yang soleh. Apabila orang-orang yang soleh sudah pergi, maka yang tertinggal manusia seperti apa? Tadi disebutnya teh husalatun minan nas, manusia sampah. Yang paling hebat saja kan yang di mana ada sampah bersih, di mana ada sampah harum, tetap saja yang kalau kita menemukan benda gitunya di tempat sampah, benda yang wah ini berharga, yang ada di dinya maruntah karena ge. Nah manusia yang seperti itu, ini masih ada kaitan berartinya dengan bab sebelumnya. Kalau memang terjadi pinah berarti ya pinah. Yang kemarinnya tunggu domba bawa pinah gitu. Naik gunung turun lembah. Ya, ini kembali lagi sini nih. Amanah di sini kebalikan dari khianat. Sebetulnya semuanya itu bersumber dari dusta. Ya, amanat ini kan dosa, ya, amanat ini kan sebuah kebohongan kan. Kalau di dalam hadis tadi izatu mina khona, apabila diamanati dipercaya berarti kan, apabila diamanati dipercaya tentang sesuatu dia berkhianat, artinya dusta. Dia mengatakan ya sanggup padahal ya gitu kan, dia mengatakan ya gitulah mengemban amanah, mengemban kepercayaan, tapi kan dia berdusta. Tetap pangkalnya adalah dusta, di mana dusta itu ke hobi, jadi hobi kemudian katanya, di mana dusta itu adalah kegemarannya Yahudi. Ayatnya ya masih ingat saya nih ya, ayat tentang Yahudi itu gemarnya dusta. Bicara jujur teh saya jadi Yahudi pokoknya saya gagal jadi Yahudi sudah tuh jujur. Ini Al-Maidah ayat 42. Kemudian 50 berapa gitunya, 42 dan 51, 53 atau berapalah, dua tak berdekatan Allah menyebut. Nih surat Al-Maidah ayat 42 nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nih sama'una lil kazibi akaluna lisuhti. Ini sedang menerangkan Yahudi nih ya di ayat 41-nya. Di ayat 41-nya ini yang menerangkan tentang orang-orang Yahudi. Wahai Rasul, di 41-nya seperti ini nih. Wahai Rasulnya, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka kami telah beriman padahal hati mereka tidak beriman, dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong. Tar seperti kan gitu Yahudi mah mun aya nu bener teh geus teh ngadenge. Orang Islam juga ternyata sama. Sekarang ini diajak anu bener teh hese gitu. Diajak anu bener teh hese ayeuna. Mungkin ya itu kan di antara bentuk apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah, di mana orang-orang Islam itu sedikit demi sedikit mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir. Bandingkan dengan para sahabat.
Rasulullah menyabdakan tadi ciri munafik ada 3, 1 dusta, 2 ingkar janji, 3 khianat. Para sahabat anti ketiga ini, sangat menjauhi ketiganya. Karena kalau saja gitu ada sahabat yang berdusta, kalau ada sahabat yang berdusta, kalau ada sahabat yang ingkar janji, sahabat yang lain kan tahu bahwa yang melakukan demikian itu adalah munafik. Wah, mereka takut pasti kalau kemudian dicap oleh sahabat-sahabat yang lain munafik, cirinya kapan ayah? Kan cirinya ada, dia berdusta, dia ingkar janji misalnya. Malah ada nih ya satu statement lah gitu ya dari seorang ulama, di antara ciri keberhasilan Rasulullah SAW membangun manusia lah, para sahabat berarti kan yang langsung diajari, dibina itu oleh Rasulullah. Di antara ciri keberhasilan dakwah tabligh atau beliau itu sukses itu menjalankan tugasnya. Di antara ciri keberhasilan dakwah Rasulullah adalah berhasil membangun manusia yang tidak kenal dusta. Tak orang Islam berarti. Malah gitunya ada yang mau satu statement demikian, di antara ciri keberhasilan Rasulullah SAW itu adalah yang berhasil itu membangun manusia, yang berhasil membangun itu manusia yang tidak kenal dusta. Tidak apal bohong dah sahabat mah. Tidak apaleun itu ada bohong teh kumaha gitu. Tidak apaleun para sahabat mereka tidak kenal dusta disebutnya gitu. Ya, kembali ke sini nih, dan Yahudi ini yang sangat suka mendengar kebohongan dan sangat suka mendengar perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat, kitab Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka berhati-hatilah. Nah, ini tentang Yahudi kan ya, tadi yang pertama ya di awal kan munafik. Nah, kemudian orang Yahudi yang di ayat ini mereka itu sangat suka mendengar berita-berita bohong. Nah, di ayat keduanya tatasammauna lil kazibi akaluna lisuhti. Mereka sangat gemar, mereka sangat menyukai mendengar berita bohong dan memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu, ya wahai Muhammad, meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Nah, ini ya yang tanah yang awal tadinya di ayat 41-nya pun tadi sudah disebut Yahudi itu ya kegemarannya demikian. Orang-orang munafik ya mereka memang kafir kan. Bahkan orang-orang munafik yang ada di zaman Rasulullah itu kan Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan itu kan di Madinah. Ya, di Madinahnya bukan di Mekah. Adanya munafik itu setelah di Madinah. Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah. Di Madinah itu dua kaum yang bermusuhan sudah lama, kaum Aus dan Khazraj. Nah, Madinah sebelum kedatangan Rasulullah ke sana itu Yahudi. Itu Yahudinya mayoritas lah gitu. Orang-orang Madinah itu Yahudi, penyembah berhalanya juga ada. Jadi memang ya apa yang tadi seperti di ayat tadi ya dusta di di kalangan mereka itu ya sudah mendarah daging itu yang mereka gemari. Yaitu dusta dan yang haram. Tadi kalau makanan mereka sukanya makanan yang haram. Nah, kalau berita, kalau ucapan mereka sukanya itu berita yang bohong. Sudah mendarah daging gitu ya. Itu pangkalnya. Ya, itu pangkalnya. Kemudian kalau orang yang suka berdusta kalau janji kira-kira bagaimana? Pasti ingkar kan, itu bagian, itu bentuk dari dusta.
Ya ada seseorang yang sudah jelas-jelas orang itu dikenal lah, anggaplah dikenal, dia itu sebagai pembohong, sebagai tukang bohong, lalu dia menjanjikan sesuatu, salah no percaya tuh, karena ingkar janji itu bagian dari dustanya. Kemudian ketika berkhianat itu juga bagian dari atau bagian atau salah satu bentuk dusta, kebohongan. Nah, di mana para sahabat tadinya yang bagi para sahabat kan keimanan mereka yang tidak diragukan lagi. Keimanan para sahabat kan tidak diragukan lagi. Mereka itu orang-orang yang tidak kenal dusta. Ya termasuk bentuknya seperti ini. Bentuk kedustaannya khianat. Gak akan ada sahabat berarti yang berkhianat. Yang berkhianat itu saat itu adalah orang-orang munafik. Yaitu mereka yang berpura-pura masuk Islam, sholatnya dusta, sholat mereka benar gitu. Ya, sholatnya juga dusta, itu kan sholatnya kamuflase untuk menutupi kekufuran mereka. Berarti kan sholatnya juga dusta. Ada naon lain wadul, pokoknya wadul dan wadul lah pokoknya mah. Tiba-tiba udang sare nepi karek sare deui itu buah sarena ge wadul sia tah. Bermaya tiba-tiba udang sare geus wadul eta mah Yahudi mah gitu. Munafik itu bagian lah dari mereka sebetulnya yang berpura-pura masuk Islam. Wal muradu bi rafiha, nah yang dimaksud dengan judul si ini kan ya raf'ul amanah. Kalau secara harfiah tadi raf'ul itu diangkat, dicabut, diambil gitu ya. Amanah itu gitulah, diangkat, dicabut, diambil. Padahal tadi amanah itu sudah Allah masukkan ke dalam hati manusia yang paling dalam. Ternyata yang dimaksud diambil, dicabut bukan oleh Allah, tapi oleh orangnya sendiri. Amanah yang sudah Allah masukkan itu tidak dijaga, berarti ya tidak dijaganya amanah yang ada di dalam dirinya. Nah semestinya kan amanah itu menjadi bahannya. Amanah itu menjadi bahan untuk sidik. Sidik itu kan selalu benarnya, arti anggaplah selalunya. Sidik itu selalu benar. Abu Bakar As-Siddiq itu karena ya Abu Bakar itu orang yang itu benar dan benar. Nah untuk bisa sidik itu adalah, nah ini bahannya ini amanah yang kemudian diwarnai, dipoles, dibentuk oleh agama. Jadi amanah jujurnya itu berdasarkan atau bernilai agama. Dan Abu Bakar itu orang yang apan sidik teh dari sodako yasduku teh benar, artinya Abu Bakar mah benar pisan gitu, benar dan benar sampai sidik. Kalau dalam bahasa Arab sidik itu kan sigoh mubalagoh, bukan hanya benar tapi benar pisan. Nah, di mana kalau seseorang itu menjadi siddiqnya, menjadi orang siddiq, ini lebih dari mereka yang gugur di medan perang. Makanya Abu Bakar menjadi sahabat yang paling utama, padahal sahabat yang lain yang gugur di medan perang banyak, Abu Bakar enggak. Ya, Abu Bakarnya menjadi sahabat nomor 1 yang paling utama bukan karena mati syahid. Abu Bakar tidak gugur di medan perang, tapi mengalahkan sahabat yang lain. Padahal sahabat yang lainnya yang gugur di waktu perang Uhud, perang Badar, banyak sahabat yang gugur di perang, mereka mati syahid, tapi nggak akan sampai kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar seorang yang siddiq. Tabahana teh ieu tah amanah yang Allah masukkan ke dalam diri setiap manusia. Kalaupun kemudian seseorang yang diakhirkan itu tumbuh menjadi kafirnya, tetap saja amanahnya itu ada.
Dan tapi kalau mereka nih orang-orang kafir ini amanah, jujur, tidak khianat gitu ya, tidak bernilai di mata Allah, eta mah anggaplah bakalan bahan gitunya untuk menjadi sidik sakaditu nama eta nanti. Nah, kalau bagi orang Islamnya untuk menuju gitu, untuk menggapai yang namanya sidik itu, nah ini bahannya sudah Allah masukkan, yaitu amanah. Ya, intinya amanah, maka tadi jujur kan tidak berdusta. Yang namanya jujur itu kan tidak dusta. Nah kalau tadi para sahabat, mereka ini manusia yang tidak kenal dusta, pantas. Ini saya ingat ada hadis ini ya dari generasi mungkinnya, dari semua generasi umat Rasulullah SAW. Ini Rasulullah menyebutkan bahwa yang selamat hanya generasi pertama. Yang selamat hanya generasi pertama. Mereka itu para sahabat, generasi pertama Islam itu kan mereka. Itu Rasulullah sudah menyebutkan demikian. Yang selamat itu hanya generasi pertama. Yang kedua Rasulullah sudah nggak tahu lah mereka seperti apa. Bahkan kan Rasulullah menyebutkan generasi berikutnya itu kondisinya semakin buruk. Nah bahkan ini akan sampai kepada nih situasi seperti ini. Di tengah-tengah orang Islam menggaungkan jujur itu hebat. Aduh, masya Allah. Kenapa? Amanah itu hebat. Hebat apanya? Sebetulnya kan demikian kan? Karena itu sesuatu yang memang seharusnya, semestinya, bahkan tanpa agama pun kan amanah itu ada. Amanah itu ada di dalam setiap manusia. Apalagi kalau terjadinya kafirnya amanah, jujurlah dalam artinya bukan amanah secara agama, secara Islam. Orang kafirnya jujur, orang Islamnya malah berkhianat, parah luar biasa itu. Kenapa orang Islam mestinya nilai kejujuran orang Islam itu beda nilainya ya? Beda karena kejujuran orang Islam itu sudah diwarnai, dipoles, dibentuk, bahkan menjadi bagian dari beragama. Itu menjadi bagian dari keimanan yang ada pada dirinya. Artinya menjadi orang yang amanahnya itu karena saya seorang mukmin. Nah itu nilainya, itu baru bernilai. Nah, kalau amanahnya seperti anak-anak katakanlahnya, ini anak-anak itu yang berbuat jujurnya, anak-anak yang berbuat jujur. Baru dak apaleun da jujur jeung bohong, anak-anak tahunya. Kalau kedulunya udah lama jadi bapak nih ya, pernah saya contohkan begini. Kalau seorang anak misalnya minta, anak kecil nih ya, anak kecil lah gitu. Dia minta uang ke orang tuanya, minta jajan. Dikasih oleh orang tuanya, tapi jangan beli permen karet ya. Ya. Terus ke warung teh beli permen karet. Ketika ditanya mana jajan apa, beli permen karet gak? Enggak, bari disumputkeun ngerasok. Dia tahu dirinya sedang berdusta. So kira budak leutik gitu nya, jajan naon jajan permen karet tuh henteu cenah bari dikitukeun teh. Bari tuluy harga buru ini budak nanti ada di dahar perban karetna. Dan memang ya artinya anak kecil itu dia apakah sedang dia jujur atau dia khianat berarti kan? Itu bentuk pengkhianatan kan, orang tuanya itu memberi itu kan, memberi uang. Tapi ada amanah yang dilanggar berarti di situ dia sanggup, anggaplah si anak itu menyanggupi memenuhi permintaan orang tuanya tidak beli permen karet, ternyata kan khianat itu gitu teh. Nah anak kecil saja tahu gitu. Anak kecil saja tahu ya oke akin untuk mah akin ini untuk mah. Nah kembali lagi ke sininya, yang dimaksud dengan bi raf'il amanah izhabuha. Ya, amanah itu sudah hilang, amanah itu sudah tidak ada.
Jadi jangan diartikan diambil oleh Allah, enggak, itunya Allah tidak mengambil, kan ada di hadis kedua sih ya, amanah itu Allah yang memasukkannya. Hilangnya amanah itu bukan diambil oleh Allah, tapi oleh orangnya sendiri. Ya, oleh orangnya sendiri itu artinya orangnya yang tidak menjaga amanah yang sudah Allah tanamkan ke dalam dirinya. Padahal itu tadi tanya ya namanya masalah katakanlah masalah terbesar mungkinnya tentang amanah, itulahnya tentang amanah itu adalah nanti waktu menyeberang. Surganya sudah didekatkan, surganya sudah nampak. Tapi kan untuk bisa masuk surga harus menyeberang dulu. Dan yang menyelamatkan seseorang ketika menyeberang itu kan, ya itulah pengawal yang ada di samping kiri kanannya, yaitu silaturahmi dan amanah. Nah kalau hilang amanah bagaimana? Wilujeng. Kalau hilang amanah bagaimana? Ya bagaimana bisa selamat ke sana, ke seberang gitu kan? Karena yang mengawalnya kan tidak ada. Ya amanah hente silaturahmi hente, ya wassalam atuh eta mah. Ya silaturahmi ya tai. Ini kalau ya ini kan juga kan mengartikan silaturahmi karena dua ini kan ya yang di hadis tadinya yang menyelamatkan seseorang, artinya kenapa ada seseorang yang menyeberangnya secepat kilat? Iya amanah baru mawana. Amanah berarti kan yang membawanya. Emang ada orang yang bisa laju secepat kilat? Enggak ada. Berarti ini nih oleh amanah dan silaturahmi yang dia kedua ini yang membawanya secepat kilat. Dan yang amanah dan silaturahminya tidak ada. Ngeronang siapa wayahna. Dan Nabi hanya bisa berdoa kan tadinya. Nabi kan hanya bisa berdoa. Bukan Nabi yang mengawal, yang menyelamatkan, bukan. Nabi hanya berdoa tadi, ya Allah selamatkanlah dia. Nah, ternyata kan tidak bisa. Amanah dan silaturahminya itu orang ini tidak memilikinya. Itu kan orang ini tidak memiliki amanah dan silaturahmi. Tetap silaturahmi nah. Ini silaturahmi diartikan duduluran wae. Dan duduluran teh jeung nu ngoronang, mau ge duduluran jeung nu eta. Jeung nu ngoronang nyambung teh atuh urang kabawa ngoronang meureunnan. Ya silaturahmi makan tersambung dengan Allah kan. Sebetulnya maknanya tersambung gitu dengan Allah. Da amanah ge sama kan tersambung dengan Allah. Tah yang menyelamatkan itunya tentang amanahnya yang paling yang apa aja masalahnya jadi berat gitu kan, jadi masalah berat, jadi masalah yang besar. Karena amanah itu nanti yang akan menyelamatkan. Lebih menyelamatkan itu bukan hanya selamat tidak jatuh kan. Tadi juga kan kalau sampai ke seberang tapi merangkak dengan badan yang tercabik-cabik gitu. Tapi kan itu tinggal ronggong. Beak lagi kenapa tadi kaitan. Harus selamat artinya kan harus selamat. Nah, inilah yang menyelamatkannya. Gitulahnya tentang amanah mata. Artinya ya mengapa hanya amanah bukan hanya dijaga tapi diilmukan. Amanah itu menjadi bagian dari keimanan dirinya. Nah, harus sampai seperti itu. Nah, baru tanu eta nu salamet mah. Dan satu lagi tadinya silaturahmi itu ya. Nah, yang dimaksud diangkat itu adalah di izhabuha. Amanah di dalam hati itu hilanglah, ini maksudnya hilang bihaitsu yakunul aminu ma'duman. Tadi mana tanya ini kan al aminnya itu yang gelar yang diberikan kepada Rasulullah kan ya. Nah di mana al amin itu kejujuran itunya, atau bisa juga orang yang jujur. Ma'duman itu sudah tidak ada lagi.
Alah, jangan membanding ke sahabat lah. Kalau sahabat semuanya kan tadi mereka orang-orang yang tidak kenal dusta. Wah, pasti mereka ini amanahnya kokoh, bahkan nilainya tinggi gitu, karena mereka itu kan terwarnai kan oleh Al-Quran, oleh sunnah. Atau syibhul ma'dumi, atau seperti yang tidak ada. Ini judulnya nih ya, babu romil amanah, bab hilangnya amanah itu bagaimana? Diangkat sih terjemahnya ya, diangkatnya amanah bagaimana, bukan diangkat diambil oleh Allah. Seperti ini juga nih ya, di antara ciri kiamat. Oh, kita bicara akhir zaman lah. Akhir zaman itu udah diomongin dah ya, nanti akhir zaman itu. Di antara ciri kiamat itu adalah dicabutnya ilmu agama nih ya, yang dimaksud nih ya, dicabutnya ilmu agama. Dalam hadisnya itu dicabutnya ilmu itu bukan diambil, disebutnya bukan diambil oleh Allah. Kalau diambil oleh Allah, misalnya Al-Quran itu ada di mushaf, misalnya mushaf apa namanya, kitab Qurannya diambil gitu semua oleh Allah, enggak. Dan ilmu Islam itu kan adanya di dalam Al-Quran, itu kan di dalam hadis. Bukan diambil ilmunya, tapi dengan cara satu persatu orang-orang yang berilmu agama itu diwafatkan oleh Allah. Sehingga tersisalah atau yang tertinggal itu orang-orang yang bodoh. Itu di dalam hadisnya wa yabqal jahilun, itu tersisalah atau yang ada itu orang-orang yang bodoh. Mereka mereka diminta fatwa dan mereka memberi fatwa, padahal mereka itu sesat dan menyesatkan. Kurang lebih sama lahnya diangkatnya ilmu itu, bukan ilmunya diambil oleh Allah. Apalagi misalnya ada seseorang yang berilmu agama, ambil ilmunya, orang itu jadi tidak tahu apa-apa. Wah ya lu gitu diambil teh bahasa kersare urun pas udang sare teh apa doa setelah bangun tidur ge, ilmunya diambil. Kan bukan demikian ya, demikian atau apal doa setelah bangun tidur, apa ilmunya diambil oleh Allah. Ya kan bukan demikian, tapi dengan satu persatu orang yang berilmunya diwafatkan oleh Allah. Itu juga sama dengan kata-kata diambil, itu ilmunya diambil oleh Allah. Nah, bukan ilmunya yang diambil, tapi dengan cara demikian satu persatu orang yang berilmu itu diwafatkan oleh Allah. Sehingga hilang gitu kan, hilanglah ilmu, yang tertinggal yang ada hanya orang-orang yang bodoh. Nah di sini juga hilangnya amanah itu bukan diambil dari dalam hati manusia. Nah karena amanah itu Allah yang memasukkan ke dalam hati manusia, tapi oleh manusianya tidak dipelihara. Berarti oleh manusianya amanah yang Allah simpan itu di bagian hati yang paling dalamnya tidak dipelihara. Dan yang benar berartinya, dan yang benar gitu untuk tetap menjaga memelihara amanah itu adalah dengan dijadikan amanah itu menjadi bagian dari keimanan seseorang. Berarti yang menjaga amanah adalah keimanan sebetulnya. Jadi pantas kalau para sahabat tidak kenal dusta, ya iman mereka seperti apa kan? Terjagalah amanahnya. Nah, kaitannya dengan yang tadi kan, kalau amanahnya terjaga, bahkan dipoles, diwarnai, dibentuk dengan agama, nah itulah yang akan membawa seseorang ketika menyeberang secepat kilat. Berarti tak beda dengan yang amanahnya hilang, apalagi jatuh, berarti tak di didinya tak, karena nggak ada kan yang membawa keseberangnya, kan nggak ada, amanahnya tidak ada. Ada lagi yang itu amanahnya
compang-camping, amanahnya acak-acakan, ya ngeronang di geripuh tah. Can kadakor, can kakait meureunnan ku beusi eta teh. Bisa jadi sampai ke seberang, tapi ya itu nepi ka ditu tinggal tagorak. Subeak daging nama dikaitan dah di kilo. Kemudian ini catatannya tentang hadis pertama ini tidak banyak. Sekali lagi ya hadisnya, apabila amanah sudah disepelekan, bahasanya bukan hilang. Idza duyiat, apabila amanah sudah disepelekan, fantaziri sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Kemudian kan ada yang bertanya tadi bagaimana gitu cara amanah itu dihilangkan bahasanya tadinya bagaimana caranya amanah itu dihilangkan. Iza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Nah, ini penjelasannya. Yang dimaksud dengan al-amru nih di hadis yang barusannya, iza usnidal amru, apabila suatu urusan. Nah, yang dimaksud di sini adalah urusan yang berkaitan dengan agama. Meskipun untuk hal yang lainnya pun sama lah. Kalau menyerahkan sesuatu bukan kepada ahlinya, ya hancur lah. Pasti hancur gitunya. Sampai contoh gampang kira. Ya contoh gampang gitu, titah menerken kenteng lain ka tukangna. Lain bener berenang hayo jadi lebih loban pupus dijejekan berenang. Beda jeung tukang nama kan, tukangnya seorang tukang itu tuh benerkan kenteng beres ari tukang nama ahlina fakna bagianana. Coba lain ke ahlina ya merenang pokoknya naik menerken acan gitu kenteng nunggu katincak pupus geus sabaraha hiji. Eta ari lain ahlina teh. Kalau segala urusan sebetulnya ya, tapi ke dalam hadis ini yang dimaksud di dalam hadis ini, yang dimaksud dengan iza usnidal amru, apabila suatu urusan. Ya, al-amru di sini adalah jinsul umuril lati tata'allaqu biddin. Ya, urusan yang berkaitan dengan agama. Kal khilafati wal imarati wal qada'i wal ifta'i wa ghairi zalika. Misalnya tentang khilafah lah, kepemimpinan. Kemudian tentang imaroh, apa bedanya khilafah dengan imaroh? Kekhalifahan dan kepemimpinan. Saya lah ngebedakeun ananya tentang kepemimpinan lah dua-duanya sebetulnya. Kemudian wal qada'i dan putusan. Nah, kalau putusan anggaplah seperti ini. Apabila ini putusan ini kalau kita sandarkan ke pengadilan, ya kalau kita sandarkan ke pengadilan itunya, nah hakim itu disebutnya qadi yang memutuskan perkara. Nah kalau hakimnya bukan ahli, kira-kira memutuskannya bagaimana? Adil mal, adil. Sakit nupae lain. Padahal yang mati bukan yang bersalah. Adil lah cek sararea. Lantaran eta nyebut adil teh sararea nu salamet. Sararea nu salamet miti kan eta. Nu eta teh diadilina tukang kai. Tukang kai. Cek tukang kai lain salah saya. Tuh selama tuh awewe nu ngaliwat bagi-bagi orangnya, saya kergawe tuluy ya bolak-balik itu saya keganggu. Pantas lamun nyen jendela jitu balik. Berarti si awewe tak tanu salah. Tuluy pan. Cek awewe lain salah saya. Saya mau ke baju orangnya, saya mah hejo. Berarti salah tukang calap. Saya mah hayang teh warna hejo lain warna orangnya. Eta adil.
Nah urusan agama nih ya di dalam yang dimaksud meskipun ini berlaku tapi kan kalau yang lain kan bukan urusan agama, urusan keduniaan mah sama sebetulnya. Kalau digarap dikerjakan oleh bukan ahlinya rusak lah kalau kumaha ge. Eta nu hayang seureum mah aya sebuah mobil di starter teh hurung wae. Hari ku saya pariksa ieuna namahan banyak kita teh lain hurung. Gede namahan teh no ya teh masalahna teh. Teu balik hari ku saya nu kadua lain ahli deui. Bokir kalau ban ruksakna teh. Ari lain ahli mah. Ari kitu mah datang ahlina kunaon ditu jadi ieu ruksak ini ruksak. Dah salah mah hiji asal masalahna teh. Tak itu dipijawai lain ku ahlina teh. Ya itulah anggap paling hanya mengira-ngira meraba-raba bukan berdasarkan ilmu kan. Kamu nu eta teh ngomen TV teh hurung teh. Di mana teh TV teh kunaon teh hurung. Pas ditepak hurung teh gini gampang sih teh. Ditepak hurung gini gampang kan. TV teh hurung ditepake hurung tuh lu ya muka plang. Servis elektronik. Kabeh teh mun ngomean ditakol tuh. Pas isuk teh hurung takol deui. Teh hurung kene takol deui rada lila hurung oge bener anggar kitu ngomean mah cenah pokona mah. Mun TV teh hurung mah kadieukeun. Ditakol. Atuh da eta bakal beneran nu kitu balain ilmu. Padahal lamun ningali jerona mah wah sia geuning kudu mana ruksakna kan lihat komponennya seperti apa. Da ieu mah teu ningali jerona pokona mah takol teh hurung bener. Isukna kitu deui tuh lu ya muka eta servis elektronik kabeh nu ngamean ka dinya. Kitu ban. Padu saya ge lamun teu hurung di kitu. Ditepak hurungna teh. Yang dimaksud dari sini sekali lagi ini urusan agama hanya karena tadi kan amanah itunya sudah menjadi bagian dari iman. Seperti rasa malu tadinya kalau seorang mukmin, seorang muslim disebutnya kurang rasa malu, iman bermasalah karena rasa malu itu bagian dari iman. Ini juga sama. Ya dengan tadilah seperti bagaimana para sahabat mereka itu tidak kenal dosa. Ya iyalah imannya mereka itu sempurna, pasti mereka ini sangat menjaga amanahnya. Nah, kalau kurang keimanannya, ya kuranglah keimanannya. Nanti di keduanya lebih jelas sebetulnya di yang kedua yang orang yang dikatakan yang paling bijak, paling hebat saja imannya hanya sebesar debu. Nah itu akan terjadi itu masyarakat yang demikian. Itu yang dimaksud dengan amanah sudah hilang. Itu indikasi berarti bahwa yang terhebatnya saja orang yang hanya punya iman sebesar debu. Tah eta kemana imannya? Berarti kan dari imannya kan berarti kan masalahnya. Nah sedikit lagi nih. Iza usnidal amru ila ghairi ahlihi nya annal a'immata. Nah ini nih ini Ibnu Battal nih. Ibnu Battal seringnya dikutip oleh Ibnu Hajar Asqalani nih. Ibnu Battal mengomentari tentang makna apabila suatu urusan, dalam ini tadinya urusan yang terkait dengan agama diserahkan bukan kepada ahlinya. Ibnu Battal mengatakan annal a'immata qadi tamanahumullahu ala ibadihi. Yang memimpin apakah pemimpin dalam skup besarnya, skup besar itu seperti seorang raja lah gitunya, seorang presiden, atau di bawahnya, pokoknya semua yang memimpinnya. Annal a'immata, semua imam, semua yang memimpin qadi tamanahullahu ala ibadihi, itu amanat dari Allah.
kepanjangan tangan gitulah, anggapnya itu amanat, itu kepanjangan tangan dari Allah. Wa faradu alaihimun nasihatulahum, maka wajiblah mereka tanya yang memimpin itu nasihat. Ini nasihat itu ya, nasihat teh Rasulullah ditanya tentang, bukan nasihat bahasa kita nih ya, an-nasihah gitulah, bukan nasihat. Rasulullah, an-nasihah itu apa? An-nasihah lillah, an-nasihah li rasuli, an-nasihah li. An-nasihah di sini artinya apa namanya? Kalau ini seorang pemimpin ya, karena yang tadi di awalnya kan semua pemimpin itu sedang diamanati oleh Allah. Ya, semua pemimpin itu sedang diamanati oleh Allah terhadap hamba-hambanya, artinya yang dipimpinnya. Sekali lagi tanya, semua pemimpin itu sedang diamanati oleh Allah untuk untuk an-nasihah terhadap yang dipimpinnya. Arti an-nasihah di sini adalah berartinya menyampaikan, mengajarkan agama yang an-nasihah itu yang murni, yang artinya yang murni, yang bersih, yang asli. Ibnu Battal mengatakan seperti ini, iza usnidal amru ila ghairi ahlihi. Nah, kalau dipercayakan kepada bukan ahlinya, ya hancur berarti. Karena setiap pemimpin itu sedang diamanati oleh Allah, yaitu faradu alaihimun nasihatulahum. Ya, wajiblah setiap pemimpin itu itunya menyampaikan, mengajarkan, menjalankan agama yang benar, agama yang murni, yang bersih. Fayan bagilahum tauliyatu ahliddin. Nah, maka ya wajiblah bagi mereka, bagi orang-orang, bagi masyarakat untuk mengangkat pemimpinnya itu seorang ahli agama. Benar kakara berarti tah. Ya, seorang pemimpinnya itu yang paham lah gitunya, paham urusan agama. Ya, kalau mau iya mah ada wacana, bahkan ada yang menggaungkan lah gitunya. Jadi Indonesia ini khilafah diberlakukan syariat Islam gitu kan ya, adanya beberapa yang mengajukan demikian. Kira-kira menurut mereka yang pantas memimpinnya siapa? Ini harus yang paling yang paham, berarti mengerti urusan agama, tamun mimpinan gitu mah bisa. Hari itu bersemangat lah gitu syariat Islam, emang syariat Islam teh nu kumaha, demo kitu nanti bari nginum kenca geus lah. Sudahlah gitu, syariat Islam, tegakkan syariat Islam, teh bari leumpang nginum kenca, bari menuntut syariat Islam ditegakkan kumaneh tah dilanggarna kita. Nginum kenca bari leumpang teh minta syariat Islam ditegakkan bari. Itu kan salah satu syariatnya sedang dilanggar oleh orang yang minta syariat Islam ditegakkan. Tak iya mata kudu ahli nanti cek orang tengah bodor teu rame. Kan geus ahlina lah bodor mah mending karena rame itu teu rame atuh gitu mah. Keur ngabodor keur naon cek urang teh ngabodor teu rame atuh. Geus serahkan ke ahlinya lah. Setengah bodor teu rame itu cek urang. Nah, fayan bagi lahum tauliyatu ahliddin. Jadi makanya pantas kalau dulu Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, Abu Bakar gitu kan yang menjadi imam. Abu Bakar yang menjadi imam. Salatnya imam salat. Kemudian ada juga seorang ibu, kalau nggak salahnya perempuan lah, seorang ibu yang bertanya kepada Rasulullah, setelah engkau tidak ada nanti saya harus datang kepada siapa? Abu Bakar. Nah, ternyata benar kan, Abu Bakar itulah sahabat yang paling utama, sehingga kan syarat kriteria seorang imam sholat lah anggapnya itu ahlul ilmi wal fadli kan. Abu Bakar itu seorang ahli ilmu dan dia memiliki keutamaan dibandingkan dengan
Yang lainnya beres kan, benar kan dipimpin oleh Abu Bakar. Ya sampai meninggal lah gitunya beres kepemimpinan Abu Bakar teh tayita anu tadi farodo alaihimun nasihati lahum. Abu Bakar menjalankan agama ini dia diterapkanlah kepada rakyatnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tanu kitu tah anu. Kalau hal ini diserahkan bukan kepada ahlinya, anu tadi teh tengah bodor teu rame. Tegakkan syariat Islam. Bari leumpang hidup ku kenca. Iya Pak halus bener. Terame curhat bodor teh. Fa iza qalladu ghairu ahli dini, apabila mereka mengikuti bukan ahlinya, bukan ahli agama, faqad dhayya'ul amanah. Mereka itu sudah melalaikan, mereka sudah menganggap enteng, mereka sudah meremehkan urusan amanah allati qalladahumullahu ta'ala iyyahu, di mana gitu sebetulnya yang tadinya memang tidak langsung oleh Allah lah gitu ya, tidak langsung oleh Allah, tapi Allah amanahkan kepada mereka yang sedang memimpin. Nah, apabila pemimpinnya orang yang tidak mengerti urusan agama, nah itulah terjadilah itunya. Nah terjadilah yang dimaksud dengan amanah itu sudah disepelekan, amanah sudah dianggap remeh, yang ya pada akhirnya disebut amanah itu akan hilang. Nah sampai disitulah catatan Ibnu Hajar Asqalani tentang hadis yang pertama. Bagaimana caranya disebutnya kaifa, bagaimana cara amanah itu hilang. Di hadis yang pertama Rasulullah menjawab dengan kalau suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Nah kenapa bisa hancur? Jangankan urusan agama, urusan ngomen kenteng wae pan tadi hancur. urusan ngomen kenteng wae hancur aliran ahli nama. Apalagi ini urusan agama. Nah, di mana di sini sangat terkaitnya dengan di hadis kedua begitu. Ya karena orang yang dianggap orang terbaiknya pun yaitu orang yang hanya punya iman sebesar debu, benar-benar itu sudah amburadul bahasanya, berarti benar-benar sudah amburadul berarti. Terus letaknya baru satu hadis berartinya, itu kuningan ningali jam, ningali jam tuh 22 we mah, itu 21. Terus nanti hadis yang kedua sebetulnya yang lebih rinci lah, karena hadisnya juga lebih panjangnya, lebih rinci itu hilangnya amanah itu seperti apa. Intinya karena memang orangnya tidak menjaga sihnya, tapi amanah itu hilang sedikit demi sedikit sampai orangnya sendiri tidak menyadarinya. Itu tak orangnya sendiri tidak menyadarinya bahwa amanah yang sudah Allah tanamkan di dalam dirinya itu ternyata sudah banyak yang hilang.